Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syiful Presiden. Sejak SD kamu pasti tahu. Sejak SD kamu pasti sudah diperkenalkan oleh Isaac Newton oleh guru kamu melalui buku pelajaran. Newton memiliki banyak keahlian mulai dari ahli di bidang fisika, matematika, astronom dan banyak lagi. Tak heran apabila dia dinobatkan sebagai salah satu orang paling berpengaruh dalam kemajuan pengetahuan manusia. Semasa hidupnya, Newton berhasil mengembangkan banyak teori yang hingga kini masih terus dipakai dalam kehidupan sehari-hari manusia. Namun, siapa sangka dulunya pekerjaan Newton pernah terbentur oleh wabah besar yang melanda London. Sama persis seperti penyakit COVID-19 akibat virus corona yang menyerang dunia saat ini. Maka Newton juga terpaksa harus bekerja di rumah. Yang pertama, disebabkan oleh wabah bubonik. Dilaporkan oleh History Hastil pada tahun 1665 sampai 1666, wabah besar menyerang kota London, Inggris yang dikenal sebagai Great Plague of London. Kondisi ini menyebabkan Isaac Newton harus bekerja dari rumah karena tidak boleh keluar rumah untuk menghindari wabah tersebut. Rupanya ini disebabkan oleh wabah bubonik yang menyerang kota London. Adapun bakteri yang menyebabkan terjadi wabah tersebut adalah Yersinia pestis. Dalam rentang waktu tersebut atau lebihnya tepat 18 bulan, wabah ini membunuh sekitar 100.000 manusia. Yang kedua, Newton masih seorang mahasiswa berusia 20-an. Ketika wabah yang mengakibatkan mimpi buruk tersebut menyerang, Newton hanyalah seorang mahasiswa yang berusia 20-an. Dia bukanlah siapa-siapa, belum mendapat gelar Sir. Sebelum memiliki wig formalnya yang sangat panjang itu, Newton hanyalah mahasiswa yang sedang belajar di Trinity College, Cambridge. Alhasil, kampusnya memulangkan seluruh mahasiswanya untuk pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya Newton pun pulang ke rumahnya yang terletak di Woolsthorpe Manor, sekitar 60 mil dari kampusnya di Cambridge. 3. Terpaksa bekerja di rumah tanpa bimbingan profesor. Maka Newton terpaksa bekerja dari rumah tanpa bimbingan dari profesornya. Coba posisikan diri kamu yang masih mahasiswa dan harus bekerja tanpa bimbingan profesor. Pasti bingung kan? Uniknya, Newton berbeda. Dia justru menjadi sangat produktif. Bagaimana tidak, ketika Newton berada di kampus, dia tidak pernah menciptakan sesuatu yang istimewa. Dia menghabiskan waktunya di rumah untuk bekerja dan menghasilkan berbagai teori. Tahun tersebutlah yang disebutkan sebagai Annus Mirabilis atau tahun keajaiban. 4. Mengerjakan PR matematika yang berujung pada ditemukannya kalkulus. Hal pertama yang seorang Newton lakukan ketika kembali ke rumah dan dalam mengerjakan PR matematikanya di Cambridge, dia sempat menemukan masalah matematika yang sayangnya tidak bisa diselesaikan karena terbentur oleh wabah bubonik. Newton terus mengerjakan masalah matematika tersebut ke dalam makalah Usut Punya Usut. Makalah tersebut yang menjadi cikal bakal dari satu pelajaran yang kita pelajari hingga saat ini, yaitu kalkulus. 5. Munculnya teori optik. Setelah selesai dengan PR matematikanya, Newton kembali bekerja karena belum ada instruksi untuk kembali ke kampus berhubung wabah belum reda. Kala itu, dia mencoba bereksperimen menggunakan beberapa prisma di kamarnya. Awalnya memang hanya eksperimen saja, tapi Newton melangkah terlalu jauh sehingga membuat bolong jendelanya. Dia membuat lubang kecil dari jendelanya supaya seberkas cahaya masuk menembus lubang kecil tersebut. Dari situlah teori tentang optik muncul. 6. Ditemukan teori gravitasi. Teori gravitasi yang sangat terkenal dengan kisah apelnya tersebut ternyata juga bermula dari tahun-tahun Newton bekerja di rumah ini. Awalnya, Newton sering pergi nongkrong di kebunnya yang memiliki pohon apel. Dia heran ketika mendapati sebuah apel terus berjatuhan ke tanah dari pohon. Mengutip buku Memories of Sir Isaac Newton, live karya William Stokes, begini kisahnya. Kami berdua pergi ke kebun untuk meminum teh di bawah apel. Di saat itulah teori gravitasi mulai di benaknya. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa apel itu harus selalu turun secara tegak lurus ke tanah? Atau mengapa apel itu tidak pergi ke samping atau ke atas
tetapi terus-menerus ke pusat bumi. Alasannya adalah bumi menariknya. Selain itu, asisten Newton yang bernama John Candiot juga turut menjelaskan kisah ketika Newton sedang berpikir keras perihal teori gravitasi. Kurang lebih seperti ini. Seperti dilansir dari Ernst Albert Messenger. Ketika dia sedang merenung di taman, terlintas dalam pikirannya bahwa kekuatan gravitasi yang sama tidak terbatas pada jarak tertentu dari bumi harus meluas lebih jauh dari yang biasanya dipikirkan. Mengapa tidak setinggi bulan? Katanya pada diri sendiri. 7. Kembalinya ke Cambridge dengan teori di tangan. Setelah Great Plague of London mereda, Newton kembali ke kampusnya di Cambridge pada tahun 1667. Tentu saja, dia tidak hanya membawa dirinya dengan tangan kosong, melainkan bersama teori-teorinya yang telah ditemukan dalam bekerja dari rumah. Dalam waktu 6 bulan saja, Newton berhasil diangkat menjadi seorang rekan profesor. Selang 2 tahun kemudian, barulah Newton diangkat sebagai seorang profesor. Itulah sepenggal kisah dari Isaac Newton yang harus bekerja di rumah, justru menemukan sebuah teori. Jadi